Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Amin Ar-Rasyid dengan NIM 243366. Salah satu mahasiswa aktif dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ahlussunnah Bukit Tinggi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang kemampuan dasar mengajar, yaitu pada aspek memberi pertanyaan, memberi penguatan, serta mengelola kelas. Nah, yang pertama yaitunya memberikan pertanyaan. Seorang pendidik dituntut untuk memberikan suatu pertanyaan kepada peserta didiknya sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya, sesuai dengan bahasa yang dapat dipahami oleh peserta didiknya, serta memberikan pertanyaan yang notabene tidak menyudutkan peserta didiknya. Seperti contoh, ketika seorang pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik, seorang pendidik dilarang memberikan pertanyaan yang terobjektif kepada satu orang siswa. Nah, lalu bagaimana cara memberikan pertanyaannya? Yaitu dengan cara terlebih dahulu menawarkan pertanyaan tersebut di kelas tersebut, dan memberikan pilihan kepada anak-anak yang bisa menjawabnya. Nah, di sana kita bisa melihat siapa yang mampu menjawab dan siapa yang tidak menjawab. Nah, untuk menghindari ketempangan pemahaman dalam kita menerangkan pembelajaran, ketika tidak ada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan yang kita utarakan, itu kita boleh melihat bagaimana raut wajah peserta didik yang sebenarnya ingin menjawab, tapi ragu karena alasan takut atau alasan malu untuk mengangkat tangan, begitu. Nah, maka di sini dituntut kepandaian seorang pendidik dalam memahami isi pikiran dari peserta didik tersebut, sehingga ketika memberikan pertanyaan kepada peserta didik paham, peserta didik tidak terbebankan, serta peserta didik itu semangat untuk menjawab pertanyaan yang kita lontarkan. Nah, yang kedua pada aspek memberikan penguatan. Nah, ketika peserta didik mampu menjawab namun jawabannya salah atau jawabannya itu kurang, atau terkadang dia hanya menjawab beberapa kata saja yang sulit dipahami, maka tugasnya seorang pendidik adalah bukan untuk mematahkan semangatnya seperti, oh jawaban Ananda salah itu, oh jawaban Ananda kurang itu, bukan seperti itu. Namun seperti contoh, jawaban Anda itu betul, beri apresiasi terlebih dahulu. Setelah kita beri apresiasi, baru kita menambahkan, boleh memberi penguatan tentang jawaban yang sudah dilontarkan oleh peserta didik juga bagus, serta apabila ada kalimat peserta didik yang sulit dipahami oleh peserta didik yang lain, maka kita memperjelasnya juga, gitu, boleh. Seperti contoh, wah jawaban Anda itu bagus sekali. Nah, cuma sedikit tambahan di sini, bahwa demikian. Nah, begitu, menggunakan kalimat sedikit tambahan, atau wah itu bagus sekali. Nah, untuk lebih dipahami singkatnya begini. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu poin dalam pengelolaan kelas. Nah, poin dalam pengelolaan kelas ini bisa dibilang aspek yang sangat penting, karena ketika seorang tenaga pengajar atau seorang guru memberikan atau menerangkan pembelajaran di kelas, apabila ada kelas yang tidak kondusif, apabila kelas itu sangat membosankan, apabila kelas itu sangat kacau, maka di sana perlu kepandaian seorang guru atau pendidik itu dalam mengelola keadaan kelasnya, mulai dari memberikan metode atau jenis pembelajaran yang menarik, sesuai dengan moodnya siswa, agar tidak terjadi ketempangan dalam proses pendidikan, belajar mengajar, sehingga dituntut seorang pendidik yang mulai bisa menerapkan beberapa metode-metode pendidikan yang menarik perhatian dan keinginan seorang siswa untuk menikmati masa proses pembelajarannya, seperti menggunakan metode diskusi bisa juga, atau menggunakan metode
inquiry juga bisa, menggunakan metode problem solving, menyelesaikan masalah juga bisa, dan juga seperti menggunakan metode yang menarik objek siswa, seperti contoh kayak mereka mengadakan sebuah kuis, memberikan apresiasi-apresiasi yang membuat mereka itu senang, mengadakan seperti tata tertib yang tidak membuat siswa merasa terbebankan, serta seperti proses pembelajaran yang menarik kayak permainan, atau proses pembelajaran kayak memecahkan suatu kasus dan lain sebagainya begitu. Nah, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan dari beberapa keterampilan dasar seorang pendidik. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.